Hai guys, di video kali ini saya akan update soal keputusan The Fed yang menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis point dan apa efeknya ke market, khususnya market Bitcoin. Itu akan kita bahas pada hari ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, jadi kemarin malam jam 1 malam itu sudah diumumkan bahwa mereka akan menaikkan sebanyak 75 basis point dan ini adalah yang terbesar sejak November 94, jadi ini lumayan gede daripada biasanya, karena biasanya hanya menaikkan 25 basis point, seingat saya di tahun 2017 dan 2018 ketika bull market dan bear market Bitcoin yang sebelumnya. Dan target mereka adalah inflasi itu bisa ditekan sampai ke 2%, ya, dimana sekarang itu 8,6%, ini cukup tinggi kenaikan daripada inflasi ini, jadi kemungkinan tidak bisa selesai dalam waktu dekat dan agak jauh, karena agak jauh 8,6 ke 2%, ya. Jadi kita akan lihat bagaimana keputusan daripada The Fed untuk bulan-bulan selanjutnya. Nanti kita akan lihat di sini itu ada semacam garis-garis di sini yang menunjukkan tanggal di mana The Fed itu mengumumkan kenaikan suku bunganya itu, dan kita lihat apa efeknya kepada harga, ya. Kita akan lihat dulu untuk harga Bitcoin untuk time frame daily, di mana kemarin sempat menyentuh hampir di bawah 20.000, tetapi dia bounce dari situ. Jadi ini merupakan semacam buying pressure yang cukup kuat. Whale sudah menunggu di daerah 20.000 dan bisa close di atas 22.000, jadi ini sangat kuat sekali. Dan sekarang hari ini dia sedikit menurun dari situ. Jadi ini adalah semacam, ya, ada semacam kesempatan untuk whale dan smart money untuk membeli Bitcoin sebanyak apapun, semurah mungkin ketika market itu panik karena berbagai isu, mulai dari isu Celsius yang kemungkinan akan terkena likuidasi, kemudian ada isu Three Arrows Capital, dan ada juga ditambah lagi dengan FAT, USDT Tether, dan banyak hal lainnya, di mana di sosial media Twitter juga itu sangat ramai sekali dengan berbagai berita yang membuat orang-orang itu fear dan terpaksa menjual Bitcoin-nya dan Ethereum-nya itu di harga yang murah banget, dan ini diambil semua oleh rata-rata oleh whale pastinya. Oke, dari indikator ini masih sebenarnya belum ada bullish divergence atau semacamnya. Dan ini juga sama, tetapi kalau kita lihat daripada ininya, candle-nya, itu dia sudah membentuk wick yang panjang di sini, jadi ini tanda awal bullish untuk Bitcoin, tetapi belum terkonfirmasi karena kita akan lihat bagaimana dengan indikator-indikator lainnya. Tapi menurut saya untuk saat-saat ini adalah saat-saat yang tepat untuk melakukan DCA, membeli Bitcoin secara bertahap. Kalau misalnya teman-teman tidak nyaman membeli Bitcoin langsung, maka teman-teman bisa beli Bitcoin secara bertahap. Ini merupakan langkah yang menurut saya baik untuk psikologi kita, sehat, dan tidak terlalu stressful ketika kita melakukannya, ketika kita melihat harganya. Karena ketika harga Bitcoin turun, kita juga akan beli terus, dan harga Bitcoin tidak mungkin turun terus, apalagi ini adalah digital gold, Internet of Value berbasis dengan teknologi blockchain yang menjadi underlying-nya, dan merupakan teknologi yang akan dipakai untuk beberapa dekade ke depan. Jadi menurut saya harga 20.000, 22.000 di daerah sini itu adalah harga yang sangat murah. Ini itu sama dengan all time high di tahun 2017, jadi semacam mulai lagi dari tahun 2017 ya teman-teman, ya, dimana teman-teman tidak perlu membeli di harga yang lebih mahal, 40.000, 50.000, 60.000, kesempatannya sudah ada, dan saya juga akan mulai untuk menambah untuk membeli Bitcoin di sini. Oke, kita akan lihat ini apa hubungannya, apa efek daripada kenaikan suku bunga tersebut terhadap harga Bitcoin dan harga DXY ini, indeks mata uang dolar, di mana garis merah ini adalah tanggal-tanggal di mana FOMC meeting tersebut dilakukan, yang kalau tidak salah
yang pertama kali suku bunga itu dinaikkan itu di bulan Maret di sini, di mana setelah itu apa yang terjadi? Indeks mata uang dolar itu menguat dan di sini juga di bulan Mei dinaikkan juga sempat turun tetapi habis itu langsung menguat dan kita lihat apa yang terjadi untuk harga Bitcoin. Harga Bitcoin terjun sampai ke daerah 20 ribuan dan sebenarnya kalau kita lihat per tanggalnya itu tanggal di mana terjadinya kenaikan suku bunga tersebut, indeks mata uang dolar selalu close dengan turun ya teman-teman. Jadi turun di sini, turun di sini, turun di sini. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi setelahnya adalah dia uptrend. Di sini juga ini cenderung untuk uptrend dibandingkan dengan turun. Dan bisa saja juga ini bisa terjadi sampai ke uptrend, sampai ke next FOMC meeting yaitu tanggal 27 Juli. Ya. Dan ada rumor juga ini jadi merupakan kabar baik, tetapi untuk nanti di bulan September kemungkinan Jerome Powell dia tidak akan terlalu seagresif yang sekarang. Ini dia naikkan 75 basis point karena melihat inflasi di Mei. Jadi year to year itu cukup tinggi, sangat tinggi sejak 40 tahun terakhir 8,6%. Jadi makanya itu menjadi alasan dia menaikkan suku bunga sebanyak itu. Kita lihat 27 Juli kemungkinan bisa kurang dari 75 basis point, kemungkinan 50 basis point menurut saya itu merupakan probabilitas terbesarnya di situ. Dan kemungkinan Bitcoin bisa mulai bullish di akhir bulan Juli sama seperti di tahun 2021 di mana bulan Juli ini dia mulai bullish ya. Jadi mungkin pola ini yang sekarang kita jalani itu seperti pola yang ada di sini. Jadi di bulan Mei-nya itu dia turun. Kita lihat ini di bulan Mei dia turun sampai sini. Habis itu dia sideways dan di tengah-tengah itu di bulan Juni itu ada kenaikan. Di sini ada ini mungkin sama seperti yang di sini atau nanti kita bisa melihat semacam relief rally ke atas. Habis itu akan turun lagi dari situ untuk membuat fondasi yang kuat agar bisa naik di kemudian hari. Kita plot di sini itu tanggalnya 27 Juli. Oke. Dan kita lihat untuk Bitcoin terakhir kali suku bunga itu dinaikkan itu ada penurunan dalam jumlah yang cukup banyak dari sini, sempat naik menguat karena DXY-nya itu menurun. Tapi keesokan harinya dia langsung turun, close di bawah daripada harga ini, habis itu dia downtrend dari sini. Jadi ini kita tetap perlu waspada kalau misalnya mau trading, karena ini di daerah sini itu cukup rendah, jadi sebenarnya cocoknya untuk long dibandingkan dengan short, tapi masih ada resiko seperti ini, jadi kita tetap harus waspada. Tetapi untuk DCA kita sudah bisa mulai lakukan, apalagi melihat extreme fear 7 yang jarang-jarang terjadi. Jadi merupakan best buy, kesempatan terbaik kita adalah di saat-saat seperti ini untuk membeli Bitcoin ya teman-teman. Oke, bagaimana dengan Nasdaq? Nasdaq adalah indeks saham di Amerika. Dia terjadi kenaikan setelah kemarin close naik setelah pengumuman itu terjadi dan masih sebenarnya downtrend. Ini kita harus lihat dia untuk membuat semacam higher low di sini. Misalnya dia naik dulu ke sini, habis itu dia bisa low-nya itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan di sini, maka dia bisa melanjutkan pergerakan ke atas dan Bitcoin bisa mengikuti Nasdaq karena Bitcoin dan Nasdaq itu dia berkorelasi positif. Oke. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Untuk Bitcoin dominance beberapa hari terakhir dia sempat turun 4 hari ya, habis itu hari ini dia agak menguat. Kita akan lihat kemungkinan sekarang ini adalah dia mengalami semacam konsolidasi karena dia sudah naik lumayan banyak dari sini ke sini, kemungkinan dia bisa melanjutkan lagi ke atas. Kalau kita lihat untuk ininya, dia masih berada di atas MA50, tapi di bawah 21 day EMA-nya. Oke. Oke.
Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Bitcoin Dominance, kemungkinan akan menguat karena dia sudah turun agak curam dari sini. Oke. Dan ini adalah untuk Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin 4 hari berturut-turut dia mengalami wick ke atas. Jadi ada perlawanan yang cukup kuat di sini karena di sini adalah daerah support yang cukup kuat di sini, kotak biru ini. Dan namun hari ini dimulai dengan penurunan. Oke. Dari indikatornya ini ada bullish divergence, jadi ketika harga turun, RSI-nya itu lebih tinggi daripada RSI sebelumnya. Dan kemungkinan bisa cross juga kalau misalnya dia pergerakan harganya ke atas, cross ke atas. MACD histogramnya ini juga semakin mengecil, jadi ada bullish divergence yang terjadi dari sini, sini, dan sini. Jadi ini sebenarnya mulai bisa ada tanda-tanda reversal, apalagi melihat wick di candle, ada 3 candle ya. Oke. Bagaimana nasib USDD-nya Tron? USDD ini sempat turun sampai ke 0,96, tetapi rupanya sudah mulai pulih ke 0,98. Jadi ini dia diserang, tetapi bisa ditepis ya. Jadi cukup kuat. Ya, USDD kita lihat dia ada di mana saja, ada di beberapa exchange besar seperti Huobi, KuCoin, ada juga di DEX seperti PancakeSwap, Uniswap, Poloniex, dan Gate.io. Oke, berarti tidak ada di Binance, kemungkinan karena ini dia bersaing dengan BUSD-nya Binance. Oke. Dan ini ada berita yang baik, ini semacam mungkin tidak terlalu berkaitan, tapi menurut saya ada keterkaitan secara tidak langsung. Ini ada dari Kementerian Inggris, di mana mulai dari tanggal 14 Juli, 8 juta rumah itu akan menerima 326 pound sterling untuk biaya sehari-hari mereka ya. Ini adalah stimulus pertama dari 2 stimulus mereka dengan total 650 pound sterling, dan keduanya itu akan diberikan di musim gugur dan merupakan suatu bagian dari total 1.200 yang akan pemerintah berikan kepada rumah tangga. Jadi ini seperti stimulus yang di tahun 2020 pemerintah Amerika itu berikan kepada warganya, itu ada $400 kalau tidak salah, dan ada juga $600 itu. Nah, ini bisa menjadi semacam katalis untuk menaikkan harga saham dan harga Bitcoin karena situasinya itu mirip seperti situasi ketika Corona itu terjadi, di mana ketika Corona itu terjadi pelambatan ekonomi di sana. Orang-orang bilang resesi, ada orang-orang bilang depresi, dan ekonomi melambat. Itu orang-orang jadi lebih, karena ada ketidakpastian di dalam ekonominya, maka mereka lebih cenderung untuk menabung dibandingkan dengan men-spend uangnya atau menggunakan uangnya. Dan ini menurut saya ini adalah salah satu langkah untuk dari Kementerian Inggris untuk menepis gimana ya. Jadi karena ada inflasi, barang-barang jadi mahal, jadi mereka mau membantu orang-orang untuk mendapatkan uang ini agar bisa melanjutkan memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Oke, tapi kalau kita lihat dari sejarah, setiap kali terjadi masalah besar seperti corona, perang, dan mungkin inflasi seperti ini yang bisa ada potensi hiperinflasi untuk terjadi secara global, menurut saya mereka selalu melakukan hal yang sama, solusinya sama, yaitu dengan mencetak uang sebanyak mungkin dan membagikannya kepada orang-orang, atau mereka mulai membeli aset-aset seperti saham, membeli hutang-hutang yang lain untuk membantu menyelamatkan perusahaan-perusahaan atau yang lainnya. Tapi pada ujungnya hal-hal tersebut hanya memperparah situasi ekonomi, karena
inflasi ketika dia sudah dimulai, ketika orang-orang sudah menyadari bahwa harga daripada barang-barang tersebut sudah tidak bisa benar-benar turun lagi, maka inflasi bisa menjadi hiperinflasi. Orang akan berlomba-lomba untuk terus menaikkan harga karena mereka telah kehilangan kepercayaan daripada terhadap mata uang mereka yang mereka gunakan, apakah itu USD, rupiah, atau pound sterling. Dan ini memang tidak segampang itu untuk melakukannya, khususnya di Indonesia kita masih cukup trust dengan government kita cukup percaya dengan pemerintah. Jadi rupiah saat ini cukup aman menurut saya. Tapi di luar sana itu mulai mereka semakin oppose dengan pemerintah, jadi menentang pemerintah. Dan ketika semangat ketidakpercayaan ini, kurang percaya kepada pemerintah ini mulai menjalar kemana-mana, maka ini bisa menimbulkan domino efek pada banyak orang dan bisa juga ke berbagai negara, menyebabkan orang-orang itu untuk harga-harga barang itu menjadi semakin meningkat karena mereka jadi lebih mau spend lebih ketika mereka mendapatkan uang, misalnya dari gaji atau apa, mereka langsung menggunakannya itu karena mereka merasa bahwa nilai daripada uang tersebut lama-lama, bukan lama-lama lagi ini, jadi dalam waktu yang singkat itu bisa berkurang nilainya cukup drastis, cukup lumayan, sehingga lebih baik kita menggunakan uang ini untuk membeli bahan-bahan makanan atau obat-obatan yang itu nilainya itu ya pasti sama-sama saja ya, lebih stabil dan orang-orang butuhkan ya. Jadi ini tapi belum sampai ke situ karena tidak semudah itu untuk mengubah psikologi daripada semua penduduk di suatu negara tersebut, kecuali di berbagai negara yang sudah terjadi krisis itu orang-orang menjadi tidak percaya dengan mata uang daripada negaranya, seperti di Turki, di Argentina, di beberapa negara di Amerika Latin itu juga. Nah, itu saja untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya dan dukung terus channel saya dengan mengklik like dan subscribe.